guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan serial film Shaolin, yang dimana Tang San telah masuk ke dalam asrama 7 dan berhasil menjadi bos. Namun tiba-tiba seorang gadis masuk ke dalam asrama itu. Siapakah dia? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Setelah berhasil menjadi bos di asrama itu, tiba-tiba seorang gadis datang kepada mereka. Kedatangannya itu membuat Tang San terkejut karena bisa-bisanya asrama di akademi disejajarkan dengan seorang wanita. Dia bernama Xiao Wu yang memiliki martial soul kelinci. Sebagai tradisi di sana, siapa saja orang baru yang datang harus dites kekuatannya, tak peduli itu pria ataupun wanita. Sehingga Tang San pun duel bersama gadis itu yang membuatnya kalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Wu. Karena Tang San kalah, posisinya sekarang digeser oleh Xiao Wu yang menjadi bos di asrama itu. Dia memilih tempat tidur untuk tempat istirahatnya. Tak lama dari itu, datanglah seorang guru yang memberikan selimut hadiah dari guru agung untuk Tang San. Melihat selimut itu membuat Xiao Wu berpikir untuk memakainya. Namun Tang San yang tidak memberikan selimut itu membuat Xiao Wu berpikir 2 kali untuk membaginya saja. Sehingga ranjang mereka berdua berdekatan satu sama lain. Shin pun berpindah di kantin akademi. Di sana Tang San dan teman-temannya akan makan siang. Namun sang guru datang untuk mengajak Tang San makan bersama. Tetapi Tang San lebih memilih bersama teman-temannya. Wang Sheng yang tahu dia adalah gurunya Tang San membahas tentang kekuatan yang dimilikinya. Karena sudah umur 50 tahun, martial soul yang dimilikinya masih di level 29. Tak sadar perkataan itu menyinggung perasaan Tang San yang membuatnya marah dan pergi dari sana menunggu sang guru. 请你不要妄自评价我的老师。 Sesampainya di ruangan guru, dia pun meminta untuk menunjukkan martial soul yang ada di tangan kirinya. Saat sang guru melihatnya, dia pun mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh ayah Tang San, yang dimana dia tidak boleh menambahkan cincin jiwa ke dalam martial soul Hoshiannya itu. Dan Tang San pun akan dibawa mencari cincin jiwa yang cocok untuk martial rumputnya esok hari. 说说你对蓝银草的看法。 明天一早我就带你去寻找合适。 Sebelum keberangkatannya ke sana, dia pun menjelaskan berbagai macam martial soul yang ada di dalam diri manusia, dimulai dari martial soul binatang, alat, dan lain sebagainya. Banyak yang mengatakan bahwa martial rumput perak biru sangat tidak berguna, namun penelitian yang dia lakukan benar-benar telah merubah spekulasi pikirannya, karena martial soul itu dapat menerima jenis cincin jiwa apa saja dengan sedikit risiko menolaknya. 发展方向丰富。 不易对魂环产生排，就会出现排斥现象。 Di malam harinya, Tang San pun memberitahu jika dirinya akan pergi keluar sekolah besok pagi, dengan catatan dia akan meninggalkan pekerjaan paruh waktunya yang akan dibebankan pada Xiao Wu. Merasa keberatan, Tang San pun bernego dengannya. Jika dia sudah kembali, maka sisa pekerjaan miliknya akan diselesaikan oleh Tang San, dan upahnya juga akan dibagi 2. Penasaran dengan Tang San, Xiao Wu pun meminta untuk separ kembali, karena dirinya yakin Tang San masih menahan diri, sehingga pertarungan pun terjadi yang menyebabkan banyak kerusakan.
左小腿，右小腿。这一次可是你输了。再来，你还Keesokan harinya Tang San pun berangkat bersama sang guru. Di tengah perjalanan dia pun diberitahu untuk mencari cincin jiwa ada beberapa tingkatan, yaitu yang berusia 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 100.000 tahun. Semua cincin jiwa mampu menaikkan kekuatan martial soul yang dimasukinya. Namun dia harus berhati-hati dengan penyerapan spiritnya, karena jika tak sanggup untuk menahannya, dikhawatirkan tubuh yang menyerap energi itu akan meledak. Tang San yang telah mengerti dihadiahi sebuah sabuk yang memiliki 24 mata giok di setiap incinya. Sabuk itu berfungsi sebagai penyimpan yang memiliki kapasitas 24 meter per kubik. Hingga dia pun menamai sabuk itu dengan sebutan 24 jembatan bulan. Sesampainya mereka di hutan perburuan, roh guru agung pun memperlihatkan token yang dia punya, hingga mereka pun diizinkan masuk ke dalam hutan itu. Setelah memasukinya, mereka langsung mencari binatang roh yang cocok untuk Tang San, dan sebagai petunjuk jalan, guru agung memanggil martial soul miliknya, yaitu Sanfo. Selama di perjalanan mereka dikepung oleh serigala Phantom level 10. Namun dengan mudah serigala itu dapat dikalahkan dengan kekuatan kentut milik Sanfo, sehingga guru mengeluarkan cincin jiwa sebagai contoh untuk mengambilnya nanti. Setelah mengalahkan serigala itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan duduk di tengah-tengah akar pepohonan. Tiba-tiba datanglah kabut hijau yang mengepul ke arah mereka. Betapa terkejutnya dia saat melihat itu adalah ular mandrake yang memiliki racun paling mematikan dengan kekuatan pertahanan tubuhnya yang hebat. Beberapa serangan tak mempan terhadap hewan itu. Merasa terancam, mereka pun lari dari ular tersebut, sehingga kejar-kejaran pun terjadi dengan lama. Kesal akan posisinya sekarang, Tang San pun melepaskan genggaman tangan gurunya dan melawan ular itu yang membuatnya mati. Setelah mengalahkannya, dia pun bergegas untuk mengambil cincin jiwa yang ada pada hewan itu. Karena ciri-ciri cincin jiwa yang mereka cari terdapat di ular tersebut, yang memiliki ketahanan tangguh dan racun sebagai senjatanya. Keesokan harinya, setelah dia berhasil menggabungkan cincin jiwa dengan martial soul-nya, tiba-tiba dia melihat gurunya yang terkapar tak sadarkan diri, disebabkan racun ular mandrake yang menggigit Sanfo di malam tadi, sehingga Tang San pun berusaha mengobatinya dengan pengobatan yang diajarkan oleh sang ayah. Saat sadar, sang guru menanyakan hasil dari meditasinya semalam tentang cincin jiwa. Saat dia menunjukkannya, tadi sangka kekuatan ular itu dapat menyatu dengan rumput perak biru miliknya. Merasa telah berhasil, mereka pun pulang ke akademi.
Scene pun berpindah di belakang Akademi Nordin. Di sana sedang ada pertikaian yang disebabkan oleh anak-anak yang menguasai akademi itu. Dia menantang kelompok Xiaowu untuk mengadu kekuatan agar mereka tahu siapa yang berkuasa. Sehingga pertarungan pun terjadi dengan Wang Sheng sebagai pembuka laga. Tak lama dari itu datanglah Tang San yang mencari keberadaan Xiaowu. Kedatangannya akan membawa kemenangan bagi mereka yang menjadi siswa paruh waktu di Akademi Nordin. Melihat posisi pertarungan, Tang San pun menyimpulkan bahwa serangan Wang Sheng terlalu depan yang membuat pertahanannya kurang kuat. Sehingga Tang San pun membantunya dengan melemparkan beberapa keping batu kepada musuhnya itu, yang membuat kontrolnya terganggu dan Wang Sheng dapat mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, laga kedua akan dilakukan oleh Tang San. Hanya dengan satu pukulan saja musuhnya itu dapat dikalahkan. Geram akan tindakan yang dilakukan Tang San, bos dari kelompok itu pun turun tangan dan mulai mengeluarkan martial soul-nya, yaitu serigala. Tang San yang mengeluarkan rumput perak biru ditertawakan oleh mereka. Namun setelah mereka tahu kekuatannya, mereka pun terdiam dan mengakui kekalahannya.来吧，跟老大的狼爪硬吗？真是长，好硬啊！缠绕，是啊，还是人吗？不用，既然你已经认输了。就按之前和是小五了，我打不过他。